Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nur Habiza, NIM 1062200009, lokal 6A HTN, pelajaran hukum acara pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pra-peradilan dalam acara hukum pidana. Yang pertama, definisi pra-peradilan. Pra-peradilan adalah mekanisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memberikan hak kepada tersangka atau pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan aparat penegak hukum, terutama penyidikan dan penuntutan umum yang dianggap melanggar hak asasi atau prosedur hukum. Satu, itu ada penangkapan, di mana penangkapan adalah tindakan penyidik untuk menahan seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana guna memeriksa lebih lanjut. Diuji dalam pra-peradilan jika penangkapan tidak disertai surat perintah yang sah atau dilakukan secara wewenang-wewenang. Contohnya itu, seorang ditangkap tanpa surat perintah dan tanpa status tersangka. Yang kedua itu ada penahanan. Penahanan adalah penetapan tersangka dalam tempat tertentu, tahanan polisi, rutan atau rumah, oleh penyidik atau penuntut umum. Diuji dalam peradilan jika penahanan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif, atau tindakan melalui mekanisme yang benar. Contohnya itu, tersangka ditahan lebih dari batas waktu maksimal tanpa perpanjangan sah. Yang ketiga itu ada penggeledahan, di mana penggeledahan adalah tindakan memeriksa tempat atau badan guna mencari alat bukti. Diuji dalam pra-peradilan jika penggeledahan dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri kecuali dalam keadaan mendesak atau melanggar prosedur. Contohnya itu, rumah seseorang digeledah tanpa surat perintah penggeledahan. Yang selanjutnya itu yang keempat, penyitaan. Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil atau mengamankan barang bukti terkait tindakan pidana. Diuji dalam penerapan bila dilakukan tanpa izin pengadilan, tidak terkait dengan perkara atau melanggar hak milik. Contohnya itu, polisi menyita mobil tanpa surat izin penyitaan dari pengadilan. Yang kelima itu penghentian atau penyidikan atau penuntutan. Ini terjadi bila penyidikan atau jaksa menghentikan kasus karena tidak cukup bukti tindak pidana atau demi hukum. Diuji dalam pra-peradilan jika korban, pelapor, atau pihak yang berkepentingan menganggap penghentian itu tidak sah. Contohnya itu, kasus korupsi dihentikan meski sudah ada bukti permulaan yang cukup. Yang keenam, penetapan tersangka, di mana penetapan tersangka adalah tindakan penyidik menyatakan seorang sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Itu diuji dalam pra-peradilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU nomor 12 tahun 2014. Tujuannya untuk menguji apakah penetapan itu sah, minimal harus ada 2 alat bukti yang sah. Contohnya, seorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan laporan polisi tanpa ada bukti lainnya. Kemudian dasar hukumnya itu pasal 77 sampai pasal 83 KUHP, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan tujuan utamanya itu mengawasi tindak aparat penegak hukum agar tidak semena-mena dalam menjalankan proses penyidikan, penahanan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Selanjutnya itu ada ruang lingkup pra-peradilan menurut pasal 77 KUHP. Peradilan meliputi 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, atau penuntutan. Yang kedua, sah atau tidaknya penyidikan dan penggeledahan. Yang ketiga, ganti rugi atau rehabilitas bagi orang yang berperkaranya dihentikan atau mengalami perlakuan yang tidak sah. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PPU nomor 12 tahun 2014 memperluas ruang lingkup pra-peradilan dengan menyatakan bahwa penetap tersangka juga dapat diuji
keabsahannya melalui pra-peradilan. Sedangkan menurut MK nomor 42/PUU nomor 15 tahun 2017 mempertegaskan bahwa penggeledahan dan penyitaan tanpa izin pengadilan juga dapat dipersoalkan melalui pra-peradilan. Yang selanjutnya itu yang C, pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan itu ada beberapa. Yang pertama, tersangka atau keluarganya. Tersangka yang merasa haknya dilanggar oleh tindakan penyidik atau penuntut umum seperti penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka tanpa prosedur sah. Jika tersangka tidak dapat mengajukan sendiri, keluarga atau istri, suami, anak, orang tua dan dapat mengajukannya. Contohnya itu seorang tersangka narkoba ditahan tanpa surat penahanan, ia atau keluarganya bisa ajukan pra-peradilan. Yang kedua, penasihat hukum atau pengacara tersangka. Pengacara yang ditunjukkan oleh tersangka atau keluarganya berhak mengajukan permohonan pra-peradilan atas nama kliennya. Contohnya itu advokat mengajukan pra-peradilan karena kliennya dijadikan tersangka tanpa dua alat bukti. Yang ketiga, korban atau pelapor dalam kasus penghentian penyidikan atau penuntutan. Bila penyidikan atau jaksa menghentikan perkara, korban atau pelapor dapat mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penghentian tersebut. Contohnya itu pelaporan kasus penipuan menggugat penghentian penyidikan yang dianggap tidak sah. Selanjutnya itu yang keempat, pihak ketiga yang berkepentingan, di mana pihak lain yang dirugikan langsung oleh tindakan penyidik seperti penyitaan barang miliknya atau penggeledahan tanpa izin. Contohnya itu mobil seseorang disita karena diduga terkait perkara orang lain, padahal tidak ada hubungannya, ia bisa diajukan pra-peradilan. Selanjutnya materi tentang mekanisme dan proses pra-peradilan. Mekanisme dan proses peradilan dalam hukum acara pidana Indonesia. Pra-peradilan adalah prosedur hukum khusus untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan atau penuntutan. Proses ini dilaksanakan di pengadilan negeri oleh hakim tunggal. Alur mekanisme dan proses pra-peradilan yang pertama itu pengajuan permohonan diajukan oleh tersangka, kuasa hukumnya, keluarga, pelapor, atau pihak yang berkepentingan. Ditujukan ke ketua pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tindakan dilakukan. Bentuknya itu surat pemohon tertulis yang memuat identitas pemohon, termohon, biasanya itu penyidik atau jaksa, serta alasan pemohonan. Yang kedua itu penetapan jadwal sidang. Kedua pengadilan menunjukkan hakim tunggal dan panitera. Sidang peradilan harus dimulai paling lambat 7 hari setelah permohonan diterima. Pasal 82 KUHP. Panggilan sidang dikirim ke pemohon dan pemohon. Yang ketiga, pemeriksaan di persidangan. Itu persidangan dilakukan secara cepat dan terbuka. Para pihak menyampaikan dalil dan buktinya, pemohon menyampaikan keberatan atau tantangan atas tindakan hukumnya, termohon membela legalitas tindakan mereka, terus hakim memeriksa apa prosedur hukum telah sesuai, misalnya itu penahanan dilakukan dengan surat sah, apakah ada cukup alat bukti, itu misalnya untuk menetapkan tersangka minimal 2. Yang keempat itu ada putusan. Nah, hakim harus memberikan putusan dalam waktu 7 hari setelah sidang pertama. Bentuk putusan itu mengabulkan permohon atau tindak penyidik atau jasa dinyatakan tidak sah, pemulihan hak tersangka, menolak pemohon atau tindakan penyidik atau jasa dianggap sah, dan tidak ada bandingan atau kasasi terhadap putusan pra-peradilan. Contoh pemohon yang umum diuji di pra-peradilan penetapan tanpa surat itu ada beberapa: penahanan lebih dari waktu maksimal, penetapan tersangka tanpa 2 alat bukti, penyitaan tanpa izin pengadilan, penghentian penyidikan yang dinilai sepihak. Yang terakhir itu materi upaya hukum terhadap putusan peradilan menurut ketentuan KUHP. Yang satu, putusan peradilan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal penting. Yang pertama itu tidak ada upaya hukum biasanya banding atau kasasi terhadap putusan pra-peradilan. Namun Mahkamah Agung dapat melakukan uji kasasi terbatas dalam hal
ada kesalahan dalam penerapan hukum itu misalnya dalam proses pengajuan pra-peradilan. Dalam beberapa kasus, jaksa atau penyidik yang tidak setuju dengan putusan pra-peradilan dapat melakukan yang pertama itu mengulangi proses penyidikan baru jika ditemukan bukti baru. Yang kedua, mengajukan gugatan perdata atau melakukan proses ulang yang sah. Kesimpulan dari materi saya tadi yang saya sampaikan, pra-peradilan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana untuk menjaga hak-hak tersangka dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Ruang lingkupnya itu telah berkembang berkat putusan Mahkamah Konstitusi termasuk pengujian penetapan tersangka. Meski putusannya bersifat final, dalam praktik masih ada ruang perdebatan dan pembaruan hukum melalui jurisprudensi. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.